Coba orang spiritual yang memakai alat sulap, sakti orang itu. Yang sudah pernah membuktikan itu. Mewakili magician Bali untuk menghibur masyarakat Bali di Dewata TV. Dewata TV ya. Cuman Gus, di ini Gus wadah ngedeng ilmu Gus. Nah, di sana ampura Pak niki sulap. Sing ada duduk niki ini bisa orang sulap. Nah, itu Terus betul. Niki saya dari Jepang hari ini bersama W Amara. Dia adalah pesulap senior di Bali ya, yang mempunyai pub yang seperti saya lihat tadi di Facebook. Dia mempunyai pub di daerah Tegasari, Bunisari, Kuta. Dan tahun depan pubnya akan kembali buka dengan konsep memang dari awal konsepnya apa? Magic, rumah penyihir, restoran penyihir. Restoran penyihir. House of Magic. Keren sekali. Dan yang satu lagi, kalau Dewi ini pernah buat gini langsung apa namanya, atraksi magic langsung dengan pesulap merah kemarin di Bali. Di mana itu kemarin buatnya? Di Dan Cafe nih kayak di daerah Denpasar. Denpasar ya, bersama teman-temannya Dewi ya. Dan makanya hari ini yang ketemu sama Bliwi mau menanyakan langsung gimana bisa ketemu dengan pesulap merah dan gimana dulu katanya pesulap Dewata TV juga ya. Ya pokoknya kita akan berbincang-bincang panjang lagi bersama Bliwi. Oke, nah, kalau dulu ketemu pesulap merah tuh gimana ceritanya Bliwi? Ceritanya sih memang dia kan kebetulan ada grup sama teman-teman magician senior yang senior teman magician Bali ya, Magic Time in Bali namanya. Jadi memang sulap senior yang ada di Bali kita kumpul. Nah, ada tawaran dalam arti ada undangan untuk diajak di kafe restoran apa namanya saya lupa, daerah Denpasar maaf ya lupa. Jadi diundang ke sana katanya akan ada magician Jakarta akan datang. Akhirnya dia datang ke sana, dia nggak tahu bakal siapa yang datang. Akhirnya yang datang ternyata pesulap merah. Akhirnya di sana pesulap merah, dia menceritakan tujuannya untuk apa, untuk dalam arti dia ingin mengenali bahwa pesulap Bali ada di sini. Akhirnya kebetulan kumpul, akhirnya ya buat konten. Tapi sebelum Liwi ketemu sama pesulap merah, Liwi udah kenal pesulap merah? Kenal cuman tahu, tapi kenal secara langsung enggak. Maksudnya tahu di TV-TV atau di YouTube pernah lihat. Gini sebetulnya kita suruh sulap aja dulu Bliwiknya sekali biar semuanya tahu bahwa Bliwiknya emang pesulap. Coba satu trik aja dulu trik ya. Mungkin yang simpel aja deh. Siap. Yang apa aja boleh, yang penting mungkin yang semuanya tahu seorang pesulap Bliwiknya emang betul pesulap gitu. Oke, mungkin bisa dicek dulu lah ini sendok asli bukan sendok pesulap. Oke, sendok asli ya, sendok yang sering dipakai di restoran ya. Oke. Siap. Yang cuman tebalnya juga lumayan tebal gini. Tebal sekali ya. Di bengkok juga agak keras. Dia cuman pegang 2 jari aja. Siap. 2 jari aja dengan cara digoyang seperti ini. Dengan kekuatan sebenarnya kekuatan pikiran, mentalis atau telekinesis. What? Ya, mantap. Sip. Cek. Bengkok ya sebetulnya, cuma digoyang-goyang gini aja. Kalau dikembaliin bisa? Bisa. Oke. Kembali. Keren sebetulnya. Keren ya, udah kembali. Sorry. Percaya dah. Orang magician Bliwiknya. Nah, itu cuma hiburan aja. Ya, tapi alirannya beliau emang aliran apa nih magiciannya? Yang memang close up, tidak ada aliran dalam arti close up magic. Spesialnya memang di close up magic dan ilusi. Karena kebetulan dia juga memainkan sebuah permainan ilusi panggung besar, spektakuler dan yang interaktif magic juga. Ya. Ini juga sebetulnya kenapa saya berani bilang bahwa Bliwik ini adalah pesulap senior, karena beliau emang dari tahun berapa udah sulap mulai show udah dari tahun 2005. 2005. Itu udah senior sekali ya. Udah senior sekali, dan beliau juga Bliwiknya punya restoran ini ya. Kebetulan yang punya. Dan dengan konsep penyihir seperti itu. Ya. Ini kalau restorannya dari tahun berapa gitu? Kalau restoran ini dulu namanya kan The Pub Restaurant. Jadi dari tahun 1973 sudah ada muncul di Instagram Sejarah Bali, berulang kali dimunculkan bahwa jalan
Kuta seperti apa dulu, dan The Pub juga ada muncul di sana tahun 73. Juga. Tahun 73 first bar in Kuta, jadi restoran pertama di Kuta sekelas bar. Kalau bar di Kuta, kalau restoran pertama di Kuta itu adalah restoran Topis. Kalau bar di Kuta, The Pub. Tapi emang di The Pub ini konsep awal, tema awalnya emang penyihir. Bukan. The Pub dulu adalah hanya sebuah bar. Terus kedua mengusung konsep sport bar. Sport bar karena tiang lahirnya sulap juga di sini. Akhirnya menjadilah cowok penghibur ke sana kemari. Sulap. Akhirnya punya cita-cita, sepertinya saya ingin buat restoran ini restoran yang unik, yang punya daya tarik. Akhirnya kebetulan saya juga pesulap, magic maker juga, konsultan magic juga, jadi udah beberapa punya murid, dan membuat konsep-konsep ilusi yang bertema budaya Bali juga karena yang senang. Akhirnya cita-cita ingin punya restoran yang bertema magic. Jadi 2017 Asungkara bisa yang mewujudkan, merenovasi sedikit dan mengusung konsep magic. Jadi banyak, selain ada tampilan sulap di panggung, ada juga staff yang beratraksi dalam arti melayani tamu dengan gimmick-gimmick sulap. Nanti saya akan cantumkan ya di bawah ininya restorannya dari masuk. Tapi itu ini restorannya belum siap ya, tapi tahun depan siap ya di Asungkara tahun depan sudah mulai buka Asungkara. Siap. Nanti saya doakan juga biar saya diajak main sini. Siap, jangan senang hati. Yang memang membuka, bahkan dulu waktu masih buka ini pesulap, banyak pesulap datang, pesulap dari Banyuwangi datang kemari, tiang dengan welcome, karena tiang suka. Tiang bilang, ayo silakan pakai tempat ini menjadi tempat kumpulnya para magician. Untuk khusus pesulap dapat diskon. Tiang bilang, minuman gratis yang kasih. Udah gratis nih sih. Nah, ini sepuasnya, tapi ya sekelas es teh, es jeruk tuh jus nggak masalah. Nah, ada teh gila lah. Teh gila, teh gila, Oh teh gila. teh gila. Terus magician Singaraja juga banyak datang, sering ke sini. Dari Singaraja ke sini. Iya. Sama timnya, temannya. Jadi dia memang buat, ayolah silakan jadi tempat kumpul, tidak ada membawa bendera juga silakan, tapi sini adalah hanya tempat kumpul. Tidak ada bertujuan untuk kamu masuk ke bendera, enggak. Silakan kumpul, bahkan pesulap dari luar negeri banyak, teman-teman, pesulap dari nasional juga banyak. Itu yang kemarin yang tadi beli ceritakan siapa Chris Angel gitu. Konsultan presidennya. Konsultan Chris Angel namanya Bro Gilbert juga. Tony Hasini adalah presiden Magician Society, World Society, MWS, Magician World Society. Jadi Tony Hasini dulu juga pernah diajak. Bro Gilbert, pesulap dari Italia juga ada, pesulap dari Jakarta ya banyak. Ya itu kalau pesulap Indonesia banyak ya. Banyak. Yang Paling sering datang sini Denny Darko, Jiban atau Andrian Jiban Emon kan. Ya, nah itu sering datang sini. Ya, dan beberapa. Jadi Kebusher ada pernah datang? Jadi Kebusher pernah, sama ini Russell Miracle yang paling sering. Oh, Russell Miracle. Siapa namanya? Nah ikut dia Under Master kan dulu kan? Tidak. Russell Miracle sama yang pakai kacamata botak. Itu Sandi, bukan? Nah, yang botak, ya, yang gini. main ilusi juga. Nah itu juga sering di sini. Siap. Berarti emang senior sekali Bliwi ya. Tapi saya sangat senang bisa berjumpa sama Bliwi. Kita udah lama sih saling kontak, ingin ketemu, tapi emang Bliwi-nya lagi sibuk jadi pria penghibur. Bliwi yang bilang sering gitu soalnya. Cari nafkah. Ya. Oh ya, ini cerita gini loh tentang corona. Oh, ini restorannya tutup pas corona aja ya. Dari bulan Maret yang tutup, akhir Maret yang udah tutup. Pas Nyepi tuh. Nah, setelah 1 tahun setelah itu. Ya, bulan Maret pokoknya nih ke tahun 2020 ya. 2020 udah close. Awas sih. Jangan lari. Awas. Dulu. Sorry. Ya, enggak apa-apa. Jadi tiang tutup karena situasi corona. Iya, emang sepi kan. Tapi tiang tujuannya dulu awalnya akan cepat buka. Cuma ternyata
prediksi salah. Iya, emang saya juga ini kan masih sepi juga kan, nggak terlalu ramai seperti dulu lagi. Karena di sini 90% atau 90% di sini orang Aussie, Australia. Iya. Jadi teman saya tuh banyak dari Australia yang memang wah kalau nggak bisa, kalau Australia nggak sini ya nggak bisa. Iya. Tapi semenjak konsep Magic ini multi dia, jadi Eropa banyak datang, lokal juga mulai, cuman karena waktu COVID kan nggak bisa kenal. Nah, setelah corona, nah perkembangan magician yang ada di Bali itu gimana, Bliwi? Apa mereka bubar selesai jadi magician, apa menurun jadi gini ya? Setelah corona ini lah, baru-baru ini. Malahan saya jadi penghibur lagi karena setelah sekian lama yang vakum di dunia sulap, tapi yang membuat konsep sulap memberikan lapangan pekerjaan sama magician yang sudah qualified, expert di bagian itu, dia ngajak perform jadi magician di sini. Semenjak corona, setelah tidak ada pendapatan atau tutup restoran Tiang, akhirnya Tiang menjadi seorang magician lagi. Jadi karena kebetulan klien Tiang juga banyak, masih banyak kontak-kontakan, maksudnya akhirnya setelah corona, dalam arti kemarin nih mulai dem semenjak pesulap merah juga menyebabkan jadi siap. Tapi Bliwi biasanya menghiburnya di mana? Di hotel-hotel itu? hanya di hotel, restoran, bar, kapal pesiar. Iya. Untuk menyambung hidup lah untuk sementara ya. Hidup. Ya, sementara tahun depan restorannya bisa buka. Nanti saya akan ikut juga. Terus ya, meramaikan dengan senang hati dia teman-teman. mengajak. Dan Ya. ini sangat bagus ya. Sebenarnya pocak-pocaknya, alat-alat sulapnya banyak juga ya. Ya, belum yang di rumah. Yang punya total alat ilusi sekitar 14 alat ilusi. 14 dari yang muncul, yang zigzag phantom, yang tembus-tembus dipotong-potong, memunculkan, menghilangkan. Enten. Nah, itu alat-alat sulapnya beli apa bikin sendiri, Bli? Ada yang beli, ada yang buat sendiri. Karena Tiang sempat dulu pernah beli e-book mahal untuk rahasianya itu. Jadi cara pembuatan dan ukuran seperti itu. Punya bukunya itu? Punya buku dan CD. Lumayan mahal dulu beli. Masa? Ya, karena dulu kan sering main sulap kesana kemari di hotel, jadi ngumpulin duit dikit-dikit Ya, untuk beli e-booknya itu. Tujuan Tiang sih jadi pesulap bukan menunjukkan diri, show what magic atau ingin menunjukkan kehebatan. Nah, maksudnya Tiang awalnya itu adalah ingin menunjukkan, menggabungkan, namanya sulap itu kan gabungan antara seni di sana. Ya, betul. Semua ilmu ada, ilmu fisikanya ada, ilmu psikologisnya ada, ilmu seni musiknya ada, seni gerak ada, seni public speaking ada. Itulah dijadikan satu menjadi sulap. Kalau Tiang sendiri jujur kepingin membuat menunjukkan sulap Tiang yang di Bali niki menjadi sulap yang bernuansa Bali, budaya Bali. Karena kebetulan juga Tiang juga seorang penari, bukan pernah menjadi seorang penari juga, maksudnya. Akhirnya Tiang kepingin menggabungkan. Cuman kemarin waktu di acaranya Pesulap Merah, sempat tuh baca komen-komen. Sing nggak Bali deh. Ya kan nggak masalah deh. Ya karena memang bulan sebenarnya teman-teman sebagian besarnya orang Bali tuh. Adi Baxter, Cina Bali dari Batu Rikri. Ciang nih ke Made Wirata namanya itu, sebenarnya dia tuh udah menyentana jadi orang Bali. Nganten jatah Bali gitu. Ya, tapi kan masih ada blasterannya. Ya, kalau Bliwi kan beli Bali asli tulen dari Kuto itu loh. Makanya macam lihat Bliwi Ambaro. Nah, ini dah orang Bali aslinya pengen ketemu, akhirnya dipertemukan juga lewat Sugi Taruh Tali yang kemarin diketemukannya. Isi nomor artinya juga gitu. Iya. Cuman itu dah ada juga komen yang lain kan. Fik bukan orang Bali, lokatnya bukan orang Bali. Sengken gitu. Sengken. Yang penting dia dulu pernah menghibur masyarakat Bali atau mewakili magician Bali untuk menghibur masyarakat Bali di Dewata TV. Dewata TV ya. Cuman ya jujur, Tiang bukan hebat di dunia sulap, enggak.
Maksudnya masih banyak magician lain yang lebih hebat pada Tiang secara skill. Cuman Tiang menangnya di jam terbang, jam terbang. Karena memang kalau Tiang tahu, yang Tiang pernah dulu lahir di bar sini menjadi seorang magician, yang dulu pernah salah musuh, main sulap, main sulap. Biasa kan yang pernah merasa diri, wah hebat main sulap. Gitu. Akhirnya adalah kamu orang tua yang enak diajak omong awalnya, dia bilang, oh saya mau hibur Anda, mau saya hibur, oke, dia ngajak permainan, saya mulai menunjukkan trik sulap sama Anda, oke, show me, dia bilang, yang main sulap, main kartu, main sulap, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, sulap yang kesekian kali udah merasa pede, you can please, you can shuffle, silakan shuffle, ditunjukkanlah shuffle, Floris ditunjukkan sampai Floris Cobra namanya, dikeluarkan. Oke, thank you very much and goodbye. Gitu. Dan ternyata dia adalah senior magician seangkatan David Copperfield, orang asli orang Inggris tapi sudah lama di Amerika. Di sanalah Tiang dikasih banyak bukan trik, dikasih banyak tentang edukasi sulap, etika bersulap. Intinya menjadi seorang magician itu adalah 90% 10% skill, 90% performer. Jadi bagaimana cara memainkan satu benda alat bisa membuat orang itu terhibur dibandingkan seorang magician yang membawa koper yang mengeluarkan semua banyak alat. Bagaimana cara memainkan satu tisu bisa memainkan trik dengan tisu itu. Jadi pada intinya adalah performer yang paling terpenting dibandingkan menggunakan gimmick gitu. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi, Tiang cuman menang di jam terbang aja karena Tiang banyak temu sama orang Australia seperti apa, karakter orang Amerika, Rusia, Jepang, Indonesia seperti apa. Menang bisa menghidupkan lah suasana dengan karena jam terbang. Gitu. Kalau skill jujur ya skill biasa-biasa aja, bahkan banyak yang lebih hebat pada dia juga ada. Cuman yang menang jam terbang. Kalau memang Bibi udah lama dari jadi magician, harusnya ikut The Master loh. Kenapa Bibi nggak ikut The Master aja waktu dulu itu loh? Gimana ya? Kalau The Master dulu sejujur pernah dia didatangin ke sini sama teman dari Jakarta, bahkan kebetulan dia lagi di Bali pas mengajak produsernya. Pas yang gininya di The Master baru-baru awal-awal The Master ajak sini, akhirnya sempat kok difoto sama salah satu artis terkenal pesulap terkenal Indonesia, palming koin Tiang tuh yang difoto the best palming ever, dia buat kayak gitu di Instagram. Karena jujur teman-teman sih bilang teman-teman yang menamai di Bali palming Tiang yang bersih ya, bukan bagus, bersih ya, manipulasi untuk itu, dan palming Tiang dibilang bersih. Akhirnya Tiang ditawarkan untuk ikut yuk The Master. Nah cuman yang berpikir The Master tuh kayak gimana aja gini. Akhirnya Tiang pikir-pikir, awalnya Tiang udah senang bahwa Tiang kepingin akan membawa konsep karakter Tiang Bali, budaya Bali. Tapi setelah beberapa kali komunikasi, akhirnya di sana akan ada sesuatu percakapan yang membuat Tiang tidak tertarik deh. Karena apa? Karakter yang Tiang bangun nanti di Bali, yang susah payah di Bali, Tiang bawa ke sana, di sana akan pasti dirubah sesuai yang bisa menjual, dianggap menjual secara TV. Karakter harus dijual. Jadi dirubah dan siap modal dan sebagainya juga kan. Modal sendiri berarti harusnya. Ya, tapi di sana kan karena teman kan pasti ada yang kita bisa pinjam. Bahkan ada teman yang memang lulusan Amerika pun tidak lolos karena dia jadinya yang udah dia planningnya A lah, tapi sampai sana jadi bisa dirubah, karena image-nya dia udah bagus, pesulap lulusannya Jamie Bright jatuh karena dikalah di sana, karena dia karakternya nggak kuat. Dan karakter harus kuat, karakter kuat pasti masuk. Kalau Tiang jujur karakter Tiang waktu itu masih sama, kelengken deh gitu. Kalau kebetulan saudara kita yang dari Bali kemarin yang mewakili The Master kan kuat karakter karena dia menggunakan
orang gila kan. Ya, yang disebut tuh Made Bayu Gendang ya. Made Bayu Gendang. Tapi kenal sama Bayu Gendang? Pernah kesini apa gimana? Nggak pernah kesini, tapi Pernah. yang pernah kenal. Oh, katanya pernah di satu gini di TV gitu. Dia Kenalnya sama dia. kalau nggak salah dia di Dewata TV apa Bali TV? Bali TV TV, kayaknya ya. dia, Bali TV. Tapi kalau Tiang di Dewata TV. Oh gitu. Dewata TV. Aduh, Made Bayu Gendang, nih ada pesulap Bali nih. Tapi beda aliran sih. Beda aliran. Beda. Yang hanya cowok penghibur aja. Tidak ke Kenten ke Fakir. Tapi lama-lama mau jadi jero katanya, dengar mau jadi jero katanya juga. Dia jero dalam, Jero dalam sender. Dalam. Sudah bercanda karena Just kidding. saya dengar kan tadi cerita dia seorang vagina juga vagina siapa tahu jadi jero. Nah, Gini. cuma senang kalau Pane selamat yang belajar sulap, terus ikut seminar tentang edukasi tentang sulap, NLP, hipnotis dan sebagainya. Akhirnya open mind. Jadi ketika ini ya namanya kita di Bali kan budaya ya, budaya meluasin, budaya metakon dan sebagainya itu akhirnya di sana yang karena dulu punya keluarga kemumai mengobatin gitu. Di sana dia bisa mempelajari cen ada sekan nenung, cen ada nganggo efek sulap. Tapi yang paham maksudnya dia itu adalah kenapa dia menggunakan itu sugestivitas. Dia kepingin membuat pasiennya itu percaya sama dia dengan sugestinya dia. Cuman terkadang beberapa oknum dukun Balian yang lebih terlena, lebih condong ke money oriented, Kenten itu yang masalah. Betul sekali. Yang tidak ada bilang kalau Balian itu tidak ada yang jelek semua enggak. Bahkan yang sendiri ada ketemu satu yang benar-benar Balian tukang benar luar biasa top karena dia tempatnya itu di Beten Gunung Agung yang dimana tuh dia cuman orangnya nanggale memang petani yang kambing sapi tapi luar biasa readingnya tenungnya luar biasa. Yang datang ke sana beberapa kali datang ke sana di Ampura Jero Mangku coba tenung habis semua sampai ke tetek semua dilihat dibaca dan itu itu baru top. Yang tiang percaya juga yang namanya Balian atau warige yang bisa menghitung tentang dewasa warige blok dan sebagainya itu luar biasa memang astronomi. Nah itu yang tiang maksud kalau yang di dunia sulap lebih sedikit was-was kalau tiang ajak ke Balian yang lebih ke logiknya ya logik kalau ini nganggo efek sih nganggo sulap sih gitu ya untuk supaya tidak dibodohi aja maksudnya. Berarti beliau setuju nih saya sebagai jero Jepang pembongkar oknum Balian yang menggunakan trik sulap itu. Sangat setuju. Untuk mencerdaskan masyarakat kan. Karena jujur Ampura bukannya tiang tidak setuju atau tidak setuju dengan itu budaya kita. Maksudnya seperti yang tiang bilang tadi, tiang kan banyak punya pengalaman di dunia sulap. Karena sering sekali yang lihat oknum yang menggunakan efek-efek sulap yang untuk membohongi orang untuk mendapatkan duit. Jujur yang lihat secara langsung soalnya di depan mata. Jadi kasihan nak coba sakit, ben ulu-ulu harus beli barang obat di mal-mal, dan itu yang aduh kok seperti ini. Gitu. Karena jelas-jelas sekali yang lihat. Dan kedua ada sistem tenungnya dia tuh reading sistemnya dia tuh standar ada yang biasa yang mainkan di dunia permainan interaktif magic dengan mentalis ya itu yang maksudnya kok seperti ini kan dan yang sangat setuju sekali sangat mendukung sekali baru yang dibilang yang lihat aja udah kok karena apa harus dicerdaskan supaya maka dia kontak langsung halo dulu aneh enten nggih awal-awal yang benar-benar setuju. Nah itu dah makanya saya dari Jepang emang itu tujuan utamanya kenapa sulap dijadikan spiritual gitu. Kenapa kalau misalnya kalau emang sulap malah kita lagi perform sulap
dibilang nanti uluk betul gimmick ini. Benar. Coba orang spiritual yang memakai alat sulap, sakti orang ada. Yang sudah pernah membuktikan itu. Gimana coba ceritakan tuh. Dulu pernah yang di Gianyar diundang acara motor Honda kalau nggak salah. Pokoknya acara diberikanlah stand. Disuruhlah main sulap selama 2 jam. Stand, jadi orang yang lewat tunjukkan sulap. Jadi tiang dengan teman mainkan sulap, banyak permainan nanti yang mainkan. Ada tisu berubah jadi rokok yang manipulasi hilang muncul sendok, rokok mekobar dan sebagainya, ditontonlah sama orang yang mungkin sedikit kepemikiran mindsetnya dia tuh ke magic. Karena memang dari segi style dan gaya pun yang bisa menilai gitu. Di sanalah keluar kata-kata, Gus, adi dini Gus wadan ngadeng ilmu Gus. Nah di sana ampura Pak niki sulap, sing ada unduk niki ini bisa orang akan sulap. Nah itu jadi apa ya? Jadi Sentiasa lebih astung kares. Tapi ya sudah mental blok lah. Agar senyak ide apa-apa. Ya seperti itu. Tapi apa pertanyaan tadi Jero? Apa tadi pertanyaan? Itu yang di mana pernah dibilang sakti itu, padahal itu sulap. Oh itu satu, pertama. Dan kedua pengalaman ngayah atau rayah di desa dan kita menjadi calon larang di Balian Sakti di acara calon larang asli. Di sanalah muncul kesaktian pipih keluar api, 5 pesu asap ngobatin nembus, meja mekabar dan lain-lainnya lah. Lenda-lendi hidup genap. Tiang nggak akan mengira kalau tiang kira karena itu bebanyolan saja, bebanyolan dalam arti balian-balianan, hiburan lah. H-2 kalau lagi 2 hari ini kalau tampil yang keliling ternyata ada pamflet besar Balian Sakti tes ilmu calon larang misi foto beli misi pokoknya misi foto dia itu sire sane mau siapa yang mau mengadu ilmu silahkan datang siap bayun tiang atraksi untuk menghidupkan suasana aja menghibur aja akhirnya waduh kesaktian kesadaran dan sumpah pada saat itu yang datang yang nonton pakai gelang cara balian lah banyak tanya adik yang lihat di sana mau gelang aduh musuh apa-apa tekannya mau balik nih karena daerah sakti ya tapi tiang percaya diri aja karena tiang percaya dengan sesuna, percaya dengan leluhur tanpa membawa apa-apa, Sungkara sih tidak ada apa-apa. Agak sih main cerita ngeliatnya. Seger lah lu kayak gitu. Seger lah. Tapi emang dari sebelum ada pesulap merah emang gimana? Dukun-dukun atau kembalian yang mengenakan trik sulap itu banyak sekali yang beredar ya di Bali. Bahkan oknum yang dukun dari luar loh, malah datang ke Bali yang pernah dia bilang sama Jero sedih dan miris dia melihat dia tuh membuat konten di sebuah pura. Di sanalah dia menarik sebuah pusaka ada pemangku misi kerauhan. Padahal dia lawan triknya tuh kedua menggunakan electric touch untuk membuat nak nyetrum batuk. Itu yang tiang sangat bagi tiang melecehkan sekali ya. Lagi itu di utama pura di pura. Makanya tiang sempat bilang waktu di Pesulap Merah seperti itu. Ya Pesulap Merah. Tiang klarifikasi di sini nonton di Pesulap Merah tiang nggak balik. Banyak ya yang bilang banyak sekali. Dia gede kan. Pik itu bukan orang Bali semua. Yang karena logat yang kan karena tiang sering tampil di panggung, sering bermain interaktif magic, ya dengan corporate besar-besar, kayak yang besar-besar dari Jakarta, harus dong speaking tiang harus bagus nasional jadi. Tapi menajak mau Bali, ayo. Dan bahkan tiang Bali asli, asli putar kan ini yang punya ini, papnya ini kan bukan nyewa ya bukan, tapi emang ini punya
sendiri gitu. Nah, itu udah berarti kan asli emang dari Kuta, bukan dan dari dia pencinta dan memang suka budaya Bali karena Ya. dia juga freebooter kan. ya, kita Sering ngatur ayah dan sebagainya pun juga. ya. Sementara tahun depan ada di Jeru. Jero dalam sender. Siap, siap, siap. Ya, mungkin segitu dulu hari ini kita berbincang dengan Dewi Amara, tapi kedepannya kita akan sering bertemu dengan Dewi Amara karena siap. dia saya dari Jepang akan berguru juga di sini ya. Selain Sama-sama berguru, belajar. marahin. Sama-sama belajar. Ya, ya, sukses semua. Ya, sebentar ini Om Santi Santi.